Nah, just info buat kalian yang mungkin tertarik join giveaway ETH seumur hidup gue di sini, kalian bisa tinggal follow IG gue, tag 3 teman kalian dan komentar alamat ETH kalian aja di sana. Pemenangnya itu tiap minggu beda-beda, kalian berkesempatan menang lebih dari satu kali, cukup satu kali komen doang di sini ya. Jadi bagi kalian yang mungkin tertarik join, kalian bisa langsung join giveaway ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, terus juga buat kalian yang gak pengen ketinggalan info terupdate mengenai cryptocurrency, biasanya gue post di sini. Biasanya mengenai analisa market gue post di sini gratis buat kalian, jadi nggak ada VIP, semuanya gratis aja di sini. Kalau misalkan ada koin-koin yang lagi under value, yang kira-kira lagi bakalan breakout atau naik, juga gue kadang share di sini ya. Jadi mungkin bagi kalian yang nggak pengen ketinggalan update info mengenai cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak keburu buat ngepost di YouTube, akan gue post di grup ini. Kalian bisa join, ini gratis, linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa lihat di LMT ini posisi link gue udah close semua dua-duanya ya. Kalian bisa lihat nih teman-teman ya, udah close profit 500%. So far udah 1000%, loss itu cuma 2 kali ya. Padahal ini udah hampir 1500%, bahkan loss itu gue cuma 2 kali di sini. Lalu gue buka posisi baru lagi, gue buka XLM di sini ya. Cuman ini dia nggak loading. Nah, ini gue buka XLM lagi, udah running profit 4%. Lalu jadi enaknya di Let Me Trade ini, kalau misalkan gue buka posisi apa, nanti otomatis kalian akan keikutan karena ini bener udah pakai sistem copy trade. Kalian bisa tinggal ke bagian komunitas, lalu cari nama gua Ken di sini, lalu tinggal klik follow aja. Jadi sesimpel itu. Yang penting kalian deposit USDT aja di platform ini. Jadi mungkin bagi kalian yang nggak pengen ribet trading sendiri atau sering rugi, mungkin kalian bisa cobain copy trade. Linknya ada di deskripsi di bawah. Nah teman-teman, udah sekitar 2 mingguan yang lalu ya terakhir gue update tentang Zilliqa. Waktu itu polanya itu rising wedge, dan baru belakangan ini dia mengalami pump yang benar-benar besar banget ini ya. Dan sebenarnya pump yang baru belakangan ini terjadi ini benar-benar pas banget dengan garis yang gue gambarkan ini. Padahal ini adalah garis udah sekitar 2 minggu yang lalu sih ya. Jadi kalau misalkan kalian ada trade ini, kalian ada trade di dalam garis ini, ketika dia keluar teman-teman, dia ada konfirmasi breakout ya, kalian bisa trade long di sana, open posisi long. Kalau misalnya dia keluar dari garis support ini teman-teman ya, garis support yang sangat kuat ini kemungkinan ada pattern bearish untuk Zilliqa teman-teman ya. Jadi kalian bisa buka posisi short di sini ketika dia break ke bawah teman-teman. Setelah itu dia close di bawah, dia mantul ke atas ya, sebenarnya ini adalah pola short teman-teman ya. Saat ini dia mengalami pantulan yang cukup kuat, dan kita lihat pantulannya benar-benar pas banget. Kalian lihat resistansi terkuat yang berada di garis support yang berada di pola rising wedge ini ya. Jadi setelah menyentuh garis ini dia langsung auto reject teman-teman ke bawah, langsung terkena koreksi di sini. Jadi dari kemarin sempat heboh Zilliqa, kenapa kita bisa naik secepat ini, sesignifikan ini. Sebenarnya ada kabar juga teman-teman ya untuk Zilliqa, kenapa dia bisa naik sesignifikan ini. Dan gue lihat juga ada kemungkinan potensinya sih buat Zil di bulan Mei ini bakalan lebih gila lagi harganya ya. Nah jadi di sini gue akan bahas saat ini sebenarnya lagi momen yang bagus ya, karena Zil terkoreksi seperti ini. Jadi sebenarnya ini momen yang bagus untuk kita nambah muatan lagi gitu ya buat Zilliqa. Udah dari dulu sih sebenarnya gue bilang ini, udah dari waktu itu ketika harga Zilliqa masih di level 0,1 kali ya waktu itu ya. Jadi setengah dari harga ini, saat ini udah di 0,2. Menurut gue masih ada potensi all the way ke $1. Jadi kalau misalnya kita ngejual Zil di bawah level $1, menurut gue itu kemurahan lah teman-teman ya. Minimal seenggaknya itu ada di level $1. Jadi sebenarnya kabar apa yang membuat Zil itu sempat naik sesignifikan ini? Kalau misalnya kita cek dari sosial media Zilliqa sendiri, jadi baru aja ini terjadi sekitar 2 hari yang lalu. Jadi ini kan 29 April, ini 27 April teman-teman, jadi baru banget ini ya. Jadi mereka itu udah mulai nge-endorse artis-artis pemain sepak bola di sini ya. Jadi rata-rata yang mereka endorse ini, yang mereka partner ini rata-rata udah verified dan centang biru. Dan kalian bisa perhatikan tiap pemain sepak bola ini yang mereka itu partner sama si Zilliqa ini, followers ini jutaan teman-teman ya, bahkan ada yang mencapai puluhan juta di sini ya. Ada Radamel Falcao di sini sampai 17 juta follower. Jadi ya baik banget teman-teman ya, banyak banget di sini. Mereka itu partner dengan banyak banget pemain sepak bola yang bercentang biru di sini ya. Nah logikanya sih di sini yang gue lihat, kalau misalkan si Zilliqa ini berpartner sama beberapa pemain sepak bola ini, otomatis kan para fans dari pemain sepak bola ini kan pasti bakalan ngelihat, wah apaan sih ini tuh Zil gitu ya. Mereka kan banyak banget yang masih nggak teredukasi teman-teman, maksudnya nggak teredukasi di dalam bidang cryptocurrency. Cuman beberapa orang doang yang terjun di dalam dunia kripto ini. Jadi pasti kan mereka kan bingung juga Zil ini sebenarnya itu apa.
Dan setelah nanti ke depannya mungkin bisa terjadi di bulan Mei, mereka akan mulai mempelajari kripto gitu. Mulai dari akhir April ini bisa aja akan terjadi explosive move di bulan Mei ketika mereka itu pada ngebeli Zilliqa, para fans-fans pemain sepak bola ini. Jadi itu yang logika yang gua tangkap sampai saat ini, yang kemungkinan besar juga secara logika akan membawa Zil itu terbang di bulan Mei. Jadi ya at least seenggaknya itu yang membuat mungkin rata-rata para investor ngelihat, wah Zil ini bener-bener lagi under value banget ya. Dia sempat crash sampai menyentuh sekitar 50%, tetapi diikuti oleh kenaikan yang bener signifikan banget. Jadi di sini gua ada gambarkan kalian ini inverse pattern head and shoulder teman. Dengan right shoulder ini pas banget dengan resistan pada rising wedge ini. Jadi kalian bisa lihat ya, ini inverse pattern head and shoulder ini adalah pola bullish, ini adalah pola pembalikan arah. Kalian bisa lihat dari penurunan sendiri, ini yang paling paling dalam menurut gue ini. Dari sini dari level 0,2 ke level 0,1 ini ada penurunan sekitar 38% ya, 0,19 sampai 0,12. Setelah itu kenaikan itu lebih parah daripada penurunannya. Kenaikan itu mencapai 82% teman. Padahal penurunan itu cuma sekitar 40%. Nah, tapi kita berhasil naik sampai 80%. Misalkan aja BTS di sini kita lihat aja pamnya itu cuma sekitar 50%. Jadi rata-rata itu untuk koin-koin yang lain itu rata-rata paling cuman 50% gitu ya, 30 sampai 50%. Untuk AV sendiri di sini juga sama, rata-rata 50% lah. Kalau misalnya bisa lewat 50% itu beneran outperform banget dibandingkan koin-koin yang lain gitu ya. Rata-rata banyakan 50%, si Zilliqa bisa pump sampai 80% lebih. Titik support terkuat ada di left shoulder dan right shoulder teman. Jadi sejajar sama ini, paling kuat ada di level 0,17 dolar sebenarnya. Nah kalau misalnya ngomongin tentang Zilliqa itu berpartner sama pemain-pemain sepak bola, gue jadi keingetan satu koin yaitu CHZ. Kalian juga bisa lihat ya, saat ini CHZ ini malah ngepump sementara Zilliqa juga koreksi. Jadi, pokoknya klub-klub sepak bola itu dijadiin token teman ya, dan kalian harus membeli CHZ dulu untuk menukarkan menjadi fan token tersebut. Nah itu yang membuat waktu itu si CHZ langsung rally sekitar 0,05. Sebenarnya kayaknya yang paling signifikan itu ketika AC Milan token itu mau diluncurkan di Binance, waktu itu harga CHZ langsung auto naik sampai 10-20 kali lipat ya. Jadi ini gue nggak tahu apa mungkin ada ngaruhnya ke Zilliqa atau enggak. Kalian juga bisa lihat saat ini Zilliqa logonya udah jadi bola juga di sini ya. Jadi mungkin entah dikarenakan di bidang yang sama atau enggak, entah dikarenakan ini terkait dengan sepak bola atau enggak gitu ya. Kalau misalkan Zilliqa kan lebih ke pemainnya, kalau si Cilis lebih ke klubnya gitu ya. Kita lihat sama-sama ada di bidang sepak bola, sebenarnya nggak tahu juga apakah akan membuat Zilliqa ini naik 10 kali lipat atau enggak. Kalau misalkan memang benar-benar akan sangat berpengaruh, minimal 5 kali lipat aja dari 0,2 itu di level 1 dolar itu udah bener gila banget ya. Kita lihat Cilis aja ini yang sama-sama di bidang yang sama, di bidang sepak bola juga, itu sempat naik 10-20 kali lipat. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya Zilliqa bisa sesukses itu ya at least minimal 1 dolar bisa dicapai. Tetapi untuk yang lebih realistisnya untuk Zilliqa sendiri sebenarnya dari Fibonacci sendiri ini ada di level minimal 0,5 dolar ke atas sampai 0,6 dolar teman ya. Dan ini sebenarnya hanya untuk jangka pendek. Kalau buat jangka panjangnya menurut gue level 1 dolar pasti bisa dicapai oleh Zilliqa, entah itu dalam berapa bulan, dalam berapa tahun kita sebenarnya nggak ada yang tahu pasti. Cuman yang saat ini yang kita tahu adalah bahwa Zilliqa adalah blockchain generasi ketiga yang memiliki partner yang saat ini sangat amat kuat teman ya. Mereka berpartnership dengan para pemain sepak bola saat ini ya. Jadi mainly itu yang pengen gue kasih tau ke kalian ya. Jadi sepertinya saat ini kita sedang mengalami pola koreksi, tetapi ini sebenarnya bagus buat dibeli. Ada potensi koreksi ini bisa menyentuh sampai 0,17 itu juga bisa. Tapi saat ini juga momentum change untuk kita kembali membeli Zilliqa ini juga bisa teman ya. Kalau misalnya si Zilliqa ini bisa balik ke dalam pola rising wedge ini, dia balik lagi sejalur lagi, ini menurut gue bakalan bener bullish banget. Buat dia sebenarnya pump yang baru kita alami ini sebenarnya baru bisa dibilang ini hanyalah starting point untuk Zilliqa ya. Jadi masih ada pump yang jauh lebih besar yang kita mungkin bakalan alamin di bulan Mei sendiri untuk Zilliqa. Itu sih menurut pendapat gua. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana? Mungkin kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. Paling itu aja tanaman dari gua, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.